Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Pada tayangan sebelumnya sudah dibahas tentang sebagian kutipan dari manuskrip kuno dari abad kedua Hijriah yang berjudul Salam Harf fi Akhir Zaman Arab, yang diyakini merupakan kumpulan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sejumlah hadis ini merupakan hadis yang tak pernah disampaikan oleh Abu Hurairah pada saat beliau hidup dan baru disampaikannya menjelang beliau wafat. Nah, pada tayangan kali ini kita lanjutkan membahas beberapa kutipan dari manuskrip tersebut yang berkaitan dengan makar di Timur Tengah yang terjadi pada abad ke-20 hingga 21. Kutipan sesuai terjemahan aslinya sebagai berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang maut berkata, dalam rangkaian hijrah sesudah 1300 tahun, terhitung 5 atau 6, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir, yang disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina dalam perang dan ia tidak memperoleh kemenangan. Kutipan ini menyebutkan nama Nasir yang berasal dari Mesir. Insya Allah yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut adalah Gamal Abdel Nasir, mantan Presiden Mesir. Gamal merupakan sahabat karib dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Dia merupakan bekas tentara Mesir yang terlibat dalam perang Arab-Israel pada tahun 1948. Sama halnya dengan Mustafa Kemal Atatürk, Gamal adalah seorang sekularis. Musuh utamanya adalah Ikhwanul Muslimin. Dia terlihat berwibawa di depan negara-negara Arab dengan terus-menerus berpura-pura menggertak negara-negara Barat dan Israel. Namun semua hanya gertak sambal belaka. Timur Tengah justru bertambah membara sejak kehadirannya. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai, dan itu adalah untuknya. Mesir diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab dengan seorang laki-laki bernama Sada, ayahnya Anwar. Akan tetapi ia berdamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Hazin. Kata Sada yang dimaksud di sini insyaallah adalah Presiden Mesir ketiga bernama Anwar Sadat. Anwar Sadat mengembalikan kembali ruh Islam dalam kehidupan berbangsa di negara Mesir. Gerakan-gerakan Islam yang sebelumnya dibredel oleh Gamal Abdel Nasir diizinkan untuk eksis kembali. Harapan negara-negara Muslim di seluruh dunia membumbung tinggi ketika melihat Anwar Sadat memimpin koalisi Mesir, Suriah, dan Libya menyerang Israel dalam perang Yom Kippur. Walaupun akhirnya kalah, namun nama Anwar Sadat menjadi harum di kalangan Muslimin seluruh dunia saat itu. Namun tiba-tiba saja, Anwar Sadat melakukan perjanjian damai dengan Israel dan menyerahkan Yerusalem ke tangan Israel. Sadat berkhianat kepada Palestina. Hal ini masih dianggap sebagai pengkhianatan terbesar di Timur Tengah hingga saat ini. Di Irak muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, dan Sufyani, teks terhapus. Di salah satu matanya terdapat tanda sedikit kemalasan. Namanya As-Saddam, yakni penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Ia baik dan buruk dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Kutipan di bagian ini menyebut nama As-Saddam. Insyaallah yang dimaksudkan adalah mantan Presiden Irak, Saddam Hussein. Dia juga merupakan seorang diktator. Musuh utamanya adalah Syiah. Keberaniannya menginvasi Kuwait membuatnya harus berperang dengan Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya dalam Perang Teluk. Irak berperang sendirian melawan mereka, tak ada negara muslim lain yang berani menolongnya. Namun, kutipan tentang Saddam Hussein dalam manuskrip ini tidak begitu jelas. Apakah dia sosok yang baik atau sosok yang buruk? Nah, pada tayangan kali ini kita akan membahas nama-nama yang tidak begitu jelas identitasnya dalam manuskrip tersebut, yang menurut naskah itu adalah pencetus Perang Dunia Ketiga. Kutipan sesuai terjemahan aslinya sebagai berikut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala.
Teks tak dapat terbaca lagi. Potongan kutipan tersebut memberi gambaran bahwa Perang Dunia Ketiga akan dicetuskan oleh seorang laki-laki. Adapun dua identitas lainnya masih merupakan misteri yang belum terpecahkan karena lanjutan teks yang terhapus. Baiklah, kita coba untuk mencari makna untuk dua identitas ini. Pencetus perang adalah kucing besar. Lokasi perang di negeri gelas. Kami sudah mengumpulkan beberapa referensi terkait dengan sosok yang disebut sebagai kucing besar atau macan atau yang sejenis. Mulai dari nama panggilan sehari-hari, gelar, ataupun dari daftar kode nama rahasia para presiden di dunia. Namun tidak ada yang disebut dengan kucing besar atau macan dan sejenisnya. Namun, jika ditelusuri dari hubungan antara pemimpin negara dengan kucing besar atau macan, nama Presiden Rusia, Vladimir Putin, adalah sosok yang sangat menonjol karena berdasarkan riwayat hidupnya, Putin adalah seorang pemburu sejak masa mudanya. Dia ahli menjinakkan macan dan suka memelihara si Raja Rimba itu. Lalu apakah Putin yang dimaksud dalam manuskrip tersebut? Belum tentu. Nah, sekarang mari kita lihat kemungkinan berikutnya. Sejarah dunia modern mengungkapkan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ada dua negara superpower yang muncul di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka adalah The World Tigers alias macan dunia. Namun runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 80-an membuat dunia hanya memiliki satu macan saja, yaitu Amerika Serikat. Meskipun setelah itu, dalam beberapa dekade ke depan, Rusia juga menjelma menjadi negara yang perkasa walau belum sekuat Uni Soviet dulu. Namun jangan lupakan juga Cina. Negara tirai bambu ini disebut-sebut juga sebagai calon negara superpower dunia, dan itu memang rencana mereka dalam 30 tahun mendatang. Lalu siapa pemimpin yang kira-kira akan mencetuskan Perang Dunia Ketiga? Semua masih agak samar-samar. Baik, selanjutnya kita identifikasi apa yang dimaksud dengan negeri kaca atau negeri gelas kaca. Menurut bukti arkeologis, keberadaan kaca pertama kali berasal dari peradaban Mesopotamia atau Irak kuno. Namun sejarawan Romawi kuno, Pliny, menyatakan bahwa pedagang Fenisia telah membuat gelas pertama di wilayah Suriah sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Jadi kemungkinan yang dimaksud negeri kaca atau gelas kaca dalam manuskrip tersebut adalah Suriah. Dan memang benar, negeri Syam, Suriah, Palestina, dan sekitarnya adalah negeri perang akhir zaman seperti yang dinyatakan dalam hadis. Sesungguhnya benteng kaum muslimin di hari perang besar terjadi berada di Guta, berada di samping kota yang disebut Damaskus. Ia adalah kota terbaik yang ada di Syam. Hadis riwayat Ahmad. Dari dua identitas yang sudah dibahas, untuk identitas pertama yaitu kucing besar, semua dugaan masih samar-samar. Sedangkan untuk identitas kedua, kemungkinan yang dimaksud dengan negeri gelas atau gelas kaca adalah negeri Syam. Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa manuskrip ini merupakan catatan dari wasiat Abu Hurairah sebelum beliau wafat, namun isi dari manuskrip yang berasal dari abad kedua Hijriah ini dengan tepat memperkirakan peristiwa yang terjadi 13 abad kemudian. Perang akhir zaman merupakan perang terakhir dalam sejarah umat manusia. Tanda-tanda perang ini sudah dekat adalah saat terjadinya fitnah sara atau fitnah harta kekayaan. Hal ini sesuai dengan potongan hadis Rasulullah SAW. Dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW memperbincangkan soal berbagai fitnah. Beliau banyak bercerita mengenainya. Kemudian fitnah sara, kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seseorang dari ahlul baitku. Ia mengaku dariku, padahal bukan dariku, karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud. Apakah fitnah sara itu dan kapan terjadinya? Menurut Imam Ali Al-Qari, fitnah sara yang dimaksud adalah nikmat yang menyenangkan manusia, berupa kekayaan, kesehatan, keselamatan dari musibah dan bencana.
Fitnah ini disambungkan dengan Sarah karena terjadinya disebabkan oleh adanya berbagai macam kemaksiatan karena kehidupan yang mewah dan bermegahan, atau karena kekayaan tersebut menyenangkan musuh. Terjadinya fitnah Sarah ini diawali oleh seorang yang secara nasab bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun, perilakunya yang menyebabkan bencana ini menjadikannya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari wali Rasulullah SAW, karena wali beliau hanyalah orang-orang yang bertakwa semata. Siapakah orang tersebut? Menurut Syekh Amin Jamaluddin, orang yang memulai terjadinya fitnah Sarah adalah Saddam Hussein. Saddam Hussein mengaku sebagai Ahlul Bait, padahal dalam kenyataannya tidak ada hubungan nasab antara Saddam dengan Rasulullah SAW. Dan peperangan di sebuah negeri yang lebih kecil daripada tulang ekor yang menghimpun semua penduduk dunia seakan-akan ia adalah negara paling kaya yang sedang berpesta pora. Pemimpin di negeri itu menyerahkan pancinya kepada seorang pemimpin kejahatan yang datang dari pantai nun jauh di barat sebagai awal proses berakhirnya zaman. Maka, pemimpin kejahatan itu mengumpulkan semua suaranya dari seluruh dunia, mengembalikan singgasana sang raja, menghancurkan Irak dalam pembantaian-pembantaian yang merupakan permulaan berakhirnya zaman. Ada beberapa hal yang teridentifikasi dari kutipan manuskrip tersebut. Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1990 dipicu oleh Saddam Hussein yang menginvasi Kuwait karena masalah sengketa minyak. Negeri yang lebih kecil dari tulang ekor yang dimaksud dalam manuskrip itu adalah Kuwait. Emir Kuwait saat itu, Jaber al-Sabah, meminta tolong pada Amerika Serikat. Pemimpin kejahatan yang dimaksud dalam manuskrip tersebut adalah George Bush Senior. Koalisi Amerika Serikat dan sekutunya yang berjumlah lebih dari 30 negara yang disebut sebagai pasukan multinasional menghancurkan Irak dan membuat Saddam Hussein mengalami kekalahan, walaupun pasukan sekutu juga mengalami kerugian yang masif. Dari Abdullah bin Umar bin As, ia berkata, "Jika kamu melihat atau mendengar seorang laki-laki dari keturunan Jababirah di sebuah negara, ia mempunyai kekuasaan yang dikalahkan, kemudian ia melarikan diri kepada orang-orang Romawi, maka itu adalah awal dari berbagai malhamah. Orang-orang Romawi akan mendatangi orang-orang Islam." Kitab Al-Fitan Nu'aim bin Hamad. Hadis ini bercerita tentang Emir Kuwait yang dikalahkan Saddam Hussein lalu meminta pertolongan pada Amerika Serikat. Sejak Perang Teluk berakhir, Amerika Serikat dan sekutunya selalu menjadikan Timur Tengah sebagai target utamanya, terutama masalah penguasaan minyak bumi. Kebijakan ini juga diteruskan oleh Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama, dan Donald Trump. Dapat kita simpulkan dari pembahasan manuskrip tersebut bahwa gerbang awal terjadinya Malhamah Kubra sudah terbuka, yaitu dengan telah terjadinya fitnah Sarah, yaitu Perang Teluk.